Semoga Pak Prabowo lihat ini, betul. Semoga siapa-siapa punya bapak pun lihat perkara ini. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia ya. Jangan main-main ya. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys ya, saya akan mereaksi guys satu video milik Ito kita, NH Hasibuan Reaction ya. Di dalam video ini ada hal yang sangat-sangat menarik ini guys. Sangat-sangat menarik dan sangat lucu pastinya. Biar saya ketawa dulu guys ya. Ini ada ya guys ya, atu-atu mengatakan ya, jika seandainya, andai kata, bila ya Indonesia berperang dengan Malaysia, maka mereka akan dibantu oleh tuannya, biasa British. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Berawal gara-gara ya, banyak dari kita kan orang-orang Indonesia yang apa ya, memprotes ya kan, dan marah ya atas penembakan WNI kita di Malaysia sana. Dan salah satunya saat demo ya kan di depan kedutaan Malaysia ya, para pendemo melempar telur dan di situ ada spanduk bertuliskan Ganyang Malaysia. Rupanya si Atu ini tersinggung mungkin ya, jengkel mungkin kan seperti itu. Dan satu lagi guys ya, teman-teman kan tahu ya si Sofyan ya, Ustadz katanya di Malaysia sana ya. Rupanya beberapa waktu yang lalu dia juga ya sedang live di TikTok, dan di dalam live-nya itu dia menantang ya Presiden kita Bapak Prabowo. Dan seperti apa guys tantangan si Sofyan ini, dan seperti apa juga ya perkataan dari atu-atu Malaysia ini? Ya, langsung saja guys kita tonton videonya. Namun sebelum lanjut guys, jangan lupa ya nanti kunjungi channel Ito kita ini, NH Hasibuan. Linknya saya taruh di deskripsi. Dan pastinya ya teman-teman jangan lupa didukung channelnya Ito kita ini dengan cara di subscribe pastinya. Oke, langsung kita tonton videonya. Pak Prabowo ditantang Ustadz Sofyan Malaysia, dan Atuk Malaysia ini akan minta bantuan British apabila bla bla bla. Oh ya guys, masih perihal maritim Malaysia yang tembak mati PMI di Malaysia nih. Ada atu-atu dari Malaysia katanya kalau Indonesia Malaysia perang, mereka akan dibantu oleh British dan UK. Dengan bangganya si Atuk mengatakan seperti itu. Kalau di Indonesia ya, atu-atu seumuran macam nih nggak bakalan ikut-ikutan panas perihal di media sosial ya. Enggak. Kita takut kali ya. Sebelum kita bahas ke si Atuk tersebut, nih kita mau tunjukin sama Upin Ipin dulu betapa rasisnya mereka. Yang katanya Ustadz pun membinatangkan orang. Sebab kamu datang, masa itu kita tak dengar. Kalau bukan datang kita dengar. Ini bukan manusia, ini bintang daripada negara jiran. Gini ya cara mereka berbicara di sana ya. Yang cerdik sedikit, boleh. Hantar bintang yang cerdik. Bagaimana bahasa mereka mendunia, wong kayak gini, adab bahasanya. Semoga Pak Prabowo lihat ini, betul. Semoga siapa-siapa punya bapak pun lihat perkara ini. Mau tahu, kamu punya negara, bagi tahu sama kamu punya kerajaan. Syukurlah ya guys, nggak ada Ustadz di Indonesia seperti Ustadz Sofyan Malaysia ini. Iya, betul. Kata-katanya kasar, melukai hati orang. Hanya di Malaysia lah kita temukan Ustadz se-rasis itu kepada warga asing. Benar nggak? Semoga Presiden Prabowo Subianto melihat ini, kita terlalu lembut dan manusiawi kepada jiran kita. Kita lihat nih, warga negara Malaysia didepa usai overstay 4 tahun di Labuan Bajo. Terus overstay 20 hari, warga negara Malaysia dideportasi. Imigrasi Mataram deportasi WN Malaysia yang overstay sejak akhir 2018. Imigrasi Parepare deportasi 3 WNA asal Malaysia dan Filipina di tahun 2024.
Jangan jadi pati di negara orang. Terlalu baik kita memang guys. Rancang Malaysia jadi pati di Korea Selatan. Tuh kan, ternyata rakyat mereka juga ada tuh jadi pati di negara orang. 3 warga negara asing Malaysia dideportasi imigrasi putus Sibau, 1 terancam penjara. Salam takziah kepada Ustadz Sopian atas perginya istri tercinta, katanya nih dari temannya nih, teman akrabnya guys. Akrabnya ya, laki-laki apa perempuan kan, itu? Setiap yang bernyawa pasti Tapi yang ada teman-teman bilang perempuan ya. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah buat istrinya tersebut. Kita lihat lagi nih, kapal nelayan Malaysia curi ikan di perairan Indonesia. Waktu yang lalu, warga negara asing Malaysia curi ikan di laut Indonesia. Tapi maritim Indonesia nggak ada tuh melakukan tembakan kepada WNA tersebut. Iya. Nggak seperti maritim Malaysia, dikit-dikit tembak. Memang luar biasa kalau orang Maledes ini ya. Bahasanya nggak bahasanya seperti itu ya kan, kayak nggak ada adab. Myanmar Malaysia ya, nggak punya rasa pri kemanusiaan. Iya kan. Kenapa lompat? Masa nyawa dianggap biasa aja gitu. Puja-puja pula itu apa yang penembak itu bagaikan pahlawan. Saudara, diduga curi ikan di perairan Indonesia, kapal Malaysia ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di perairan Selat Malaka. Selain illegal fishing, kapal berisikan 4 ABK asal Malaysia ini juga menggunakan alat pancing jenis troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Bentar guys ya, seperti yang kita lihat guys ya di video tadi kan, aparat kita ya menangkap ya nelayannya Malaysia yang mencuri ikan di perairan kita. Tetapi apa yang dilakukan oleh aparat kita? Biasa saja, tangkap ya kan, bahkan itu sampai nyebur ke laut, ditolong, dibantuin ya kan. Kalau dibiarkan kan capek juga dia tuh berenang, sampai di mana nafasnya bisa bertahan lama di laut seperti itu. Tapi enggak, aparat kita masih menolong itu. Itu aparat kita gitu loh, masih punya rasa kemanusiaan. Beda dengan mereka ini, orang-orang Maledes ini. Aparatnya menembak orang biasa, rakyat biasa, ya kan. Dipuja-puja itu, dikasih selamat, padahal menembak orang-orang biasa. Ya kalau yang ditembak itu teroris, ya kan, penjahat kelas berat, ya kan, buruan Interpol, bolehlah mereka puja-puja. Lah ini yang ditembak orang-orang biasa seperti kita. Itu dipuja-puja terus dikasih selamat. Coba bayangin, ini berpikirnya gimana sih caranya mereka ini? Kalau kita bilang pintar, kenyataannya nggak pintar. Kalau kita bilang bodoh, ya memang bodoh. Memuja-muja pembunuh orang biasa gitu, itu dipuja-puja. Coba bayangin, nyawa orang-orang biasa yang berniat, yang kerja mencari rezeki, hendak pulang ke rumah karena keluarga sudah menunggu, sudah menanti, sudah kangen, ya kan? Tapi tiba-tiba harus mengalami hal seperti ini. Bagaimana coba rasanya? Kalau orang yang waras, orang yang punya hati nurani akan sedih, akan turut berbela sungkawa. Tapi kalau mereka tertawa, bahkan malah memberikan selamat kepada pembunuhnya, ini kan benar-benar luar biasa. Entah bagaimana cara berpikirnya mereka-mereka ini. Seperti ini dibilang saudara serumpun. Kita bukan serumpun dengan mereka. Jangan pernah katakan kita serumpun dengan Maledes. Alhamdulillah masih untung terdamparnya di Indonesia. Andaikan itu terdampar di Malaysia, tinggal nama doang. Astagfirullah. Terang Presiden Prabowo mengapa berlembut dengan Malaysia ya. Ada yang kata ganyang Malaysia ya.
saya tengok siang tadi satu video kononnya nak deklarasi perang ke atas Malaysia ya. Saya nak bagi tahu ya kepada pihak-pihak di Jakarta yang rajin buat video-video provokasi ini ya. Sekiranya berlaku perang ya antara Indonesia dengan Malaysia, Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom ya, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia ya. Jangan main-main ya. UK dia ada lebih kurang main-main guys. 20 Sangkanya submarine nuklear. kita orang Indonesia takut kali ya guys ya. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia ya. Berani karena dibantu rupanya guys. Silap langkah ya. Silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila sampai musnah submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela kata-kata Malaysia Atuk ya. ini ya. Itu dia. Supaya saya berharap sangat saya punya ulasan ini ya menghantar mesej yang sangat jelas kepada mereka-mereka khususnya di Jakarta. Saya lihat banyak yang berada di Jakarta ya yang membuat video provokasi. Hari ini tadi pun ada lagi video provokasi menunjuk gambar. Kalau kamu menceroboh, kalau kamu tidak akur dengan arahan pihak berkuasa negara tersebut, kamu akan ditembak. Kamu akan ditembak. Kamu akan ditembak. Terlalu sombong kalian. Seharusnya kalian koreksi diri, bilang enggak ada penampung di sana. Mustahil ada pengunjung, ya enggak? Ya, betul. Sudahlah Pak Cik, napas tuh dijaga. Kami bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, tak pernah takut dengan negara manapun. Ya, betul. Indonesia tidak takut. Pak Cik, Rusia akan sokong Indonesia, British belum ada apa-apanya. Lawak lu Pak Cik. Orang tua apa ini? Siapa sokong Malaysia tak akan takut Indonesia. Ya, Indonesia betul. nggak takut Malaysia. Tuh kan kita lihat dari atuk Malaysia tersebut sikit-sikit membanggakan British. Ya seperti itulah mereka guys. Makanya sebagian dari mereka itu terlalu angkuh, sombong. Ternyata mereka membanggakan pihak Inggris yang siap membela mereka gitu. Indonesia mana takut hal yang seperti ini. Indonesia itu negara pejuang. Seluruh rakyat Indonesia siap membela negaranya apabila ada negara lain yang mengusik, yang mengganggu keharmonisan Indonesia. Ya, betul sekali. Lucu ya guys ya si Pak Tua ini ya. Jadi kita kasih lagu ya guys. Pak Tua, sudahlah. Sudahlah Pak Tua. Kamu sudah tua, beristirahatlah. Kenapa sih kok kayaknya bangga betul jika Inggris menolong kalian? Jadi selama ini kalian tuh sombong, angkuh, ya kan, merasa hebat, ternyata mengandalkan Inggris. Kocak. Pak Tua, sudahlah Pak Tua. Bilang kita akan musnah pula itu katanya guys tadi guys. Disangkanya kita takut kali ya. Sudahlah Pak Tua. Kami ini bangsa pejuang Pak Tua. Kami tidak akan pernah takut sama siapapun, kami tidak akan pernah takut. Mau senjata nuklir kayak mau apa kayak, kami nggak bakal takut. Ya Pak Tua. Pak Tua, sudahlah Pak Tua. Jadi gimana nih guys, menurut kalian guys? Kasih komentar guys ya, dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat.
Salam sukses buat kita semua.